Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini, ya, di hari yang ke-14 Mishkat Ramadan membersamai kita semuanya. Nah, pembahasan di hari ke-14, ya, dalam program Mishkat Ramadan ini, kita akan membahas satu tema yang ngeri-ngeri sedap. Ramadan dan serakah nomik. Bagaimana Ramadan harus menjadi pendidikan moral publik untuk integritas bangsa kita. Bangsa yang besar, bangsa yang kaya raya, tetapi sayang, beribu sayang, rakyatnya masih jauh dari kata makmur. Yang menikmati kekayaan dan kemakmuran hanya segelintir orang saja. Inilah ironi negeri religius. Lihat Indonesia dari peta. Lihat bagaimana jumlah masjid yang begitu banyak, ratusan ribu, bertebaran di seluruh kepulauan Nusantara. Masjid-masjid mewah di pinggir-pinggir jalan, di kota-kota maupun di desa-desa. Bahkan di rest area, di SPBU, banyak berdiri masjid yang megah dan mewah. Ya, setiap acara, majelis zikir, majelis salawat, majelis tabligh akbar, ramai, penuh sesak. Pengajian-pengajian subur, ritual-ritual hidup, luar biasa. Banyak sekali peringatan hari-hari besar Islam. Tapi, korupsi juga tetap marak. Ketimpangan begitu lebar, dan kepercayaan publik runtuh. Sebuah pertanyaan moral yang tidak nyaman untuk kita dengarkan. Dan ini menggelitik dan menghantam ulu hati kesadaran kita. Mengapa kesalehan ritual kita ini belum menjelma menjadi keadilan sosial? Mari kita kenali musuh kita yang bernama serakah nomiks. Serakah nomik itu artinya sistem hidup yang menjadikan kerakusan sebagai logika utama, baik dalam ekonomi, politik, maupun birokrasi. Keserakahan yang tidak terkendali, mental yang tidak pernah merasa cukup, dan hilangnya rasa malu dan takut kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Akar korupsi bukan sekedar masalah hukum atau sistem, melainkan krisis moral dan spiritual. Hilangnya rasa malu, ini menjadi penyebab utama. Sebab korupsi seringkali dianggap hanya masalah administrasi atau kegagalan lembaga. Padahal akarnya adalah hilangnya integritas saat tidak ada yang melihat. Jika puasa gagal melahirkan kejujuran, maka ia hanya akan menjadi rutinitas biologis dan bukan ibadah moral. Sebab apa, teman-teman? Allah tidak butuh lapar kita. Tetapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah, yang diminta dan dituntut oleh Allah adalah kejujuran dan ketakwaan kita. Ingat sabda Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur awil amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Ya, siapa orang yang tidak meninggalkan kebiasaan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak lagi memerlukan dirinya puasa, dia tinggalkan makan dan minumnya. Allah nggak perlu lagi itu. Ingat dalam ayat tentang kurban, kita diperintahkan untuk mengalirkan darah hewan kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak minta darah binatang kurban itu. Allah tidak minta untuk memakan daging hewan kurban yang kalian korbankan itu. Tetapi yang diminta dan sampai kepada Allah, walakin yanaluhat taqwa minkum. Yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan adalah sekolah kejujuran. Sebab Ramadan itu bukan hanya bulan ritual, tetapi bulan pendidikan moral publik. Bagaimana latihan fisik menjadi training arc untuk ujian integritas kita. Bagaimana latihan fisik menahan diri dari yang halal makan dan minum, itu menjadi apa? Latihan membangun otot moral. Bukan otot fisik, tapi otot moral yang dibangun.
Sehingga apa? Ujian integritas bagi seorang yang muslim yang berpuasa, maka dia akan lulus dalam ujian integritas. Dia akan menolak yang haram seperti praktek korupsi dan suap menyuap atau sogok. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, logika puasa dan integritas ini begitu menyatu. Coba lihat, bagaimana seorang yang berpuasa, teman-teman, itu tidak makan meskipun ada kesempatan. Tidak minum meskipun tidak diawasi. Itu orang puasa itu. Dan tidak berbuat curang meskipun dia bisa. Nah, inilah logika integritas juga seperti itu. Ya. Nilai anti korupsi yang paling mendasar adalah integritas saat kita sedang sendirian. Ya. Teman-teman, jika kita takut membatalkan puasa dengan seteguk air, mengapa kita tidak takut membatalkan iman kita dengan harta yang haram? Allah Ta'ala berpesan, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Wahai orang-orang yang lulus dari ibadah puasa Ramadan, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan kamu serahkan suap harta itu kepada para pengambil keputusan hakim, ya, agar kalian memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ingat, Nabi SAW juga bersabda bahwa ya, yang mengambil harta bukan haknya, mengambil hadiah yang bukan haknya, hadiah itu diberikan karena melihat pangkat kita, jabatan, dan kewenangan kita, maka hadiah itu dinilai oleh baginda Rasul sebagai hulul atau pengkhianatan amanah. Rasulullah bersabda, hadayal ummali hulul. Ya, hadiah-hadiah yang diterima oleh para pekerja aparatur negara itu adalah hulul, pengkhianatan amanah. Ya. Siapa yang kami beri amanah, lalu ia mengambil lebih atau yang di luar dari haknya, maka itu adalah hulul, kata baginda Rasulullah SAW. Itu adalah korupsi. Islam mengecam penumpukan harta dengan cara yang batil. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara. Korupsi adalah mencuri masa depan rakyat kita. Maka itu diperlukan transformasi kesalehan. Di bulan Ramadan ini, kita naik kelas. Naik kelas dari mana? Dari kesalehan personal, hubungan vertikal yang baik dengan Tuhan, dengan rajin sholat, rajin puasa, mengeluarkan zakat, menjadi apa? Kesalehan sosial. Hubungan horizontal kita, yaitu dengan kejujuran, keadilan, amanah dalam jabatan. Dan semangat anti korupsi adalah wujud nyata dari kesalehan sosial dan struktural kita. Maka itu jihad moral kita di zaman ini adalah pertama, kejujuran total. Menjaga integritas, kejujuran dalam pekerjaan sekecil apapun itu harus kita jaga. Karena integritas dibangun dari hal-hal yang kecil. Yang kedua, apa jihad moral kita? Menolak gratifikasi. Sikap tegas tanpa kompromi terhadap suap dan hadiah yang tidak berhak untuk kita terima. Ya, memandang jabatan itu sebagai amanah, bukan ladang untuk mencari uang dan memperkaya diri sendiri. Jihad moral kita yang kedua adalah hidup sederhana. Hidup yang simple, hidup yang jauh dari budaya pamer kekayaan, merasa cukup qanaah, tidak terjebak dalam perlombaan materi. Yang keempat, jihad moral kita saat ini adalah berani berkata benar, menyuarakan kebenaran meski tidak populer, menjadi kolaborator keadilan, whistleblower, melaporkan ada praktek-praktek korupsi dan suap menyuap yang tercela. Anda berarti sedang berkata benar. Keberanian adalah modal untuk menjadi pelopor integritas di lingkungan kerja kita. Maka itu, kalau orang yang koruptor itu, ya, itu ekonominya nggak berkah, hartanya nggak berkah,
Koruptor itu nggak percaya Tuhan. Kenapa? Nggak percaya ada pembagian yang adil dan tidak akan tertukar rezeki dari Allah kepada kita. Maka Islam mengajarkan sebaliknya. Islam tidak mengajarkan ekonomi yang rakus, tetapi ekonomi yang berkah. Ya, yaitu dengan cara bagaimana? Islam mengajarkan amanah, bukan manipulatif. Ekonomi harus amanah. Yang kedua, ekonomi itu harus berbagi, bukan dengan cara menimbun. Ketika banyak rakyat kita kelaparan dan kemiskinan, kita justru menimbun-nimbun harta. Itu adalah perbuatan yang tercela. Islam mengajarkan kita untuk berperilaku cukup, qanaah, bukan berlebih-lebihan, apalagi berhamburan. Ya, melakukan tabdzir. Zakat, infak, dan sedekah, teman-teman, adalah antitesis dari serakah nomiks. Ya, kalau serakah nomik itu logikanya adalah rakus, sifat rakus, greedy. Sementara ekonomi berkah adalah logikanya keberkahan atau blessing. Serakah nomik mentalnya itu selalu merasa tidak pernah cukup. Sementara ekonomi berkah mentalnya selalu kaya akan nilai dan kepedulian kepada sesama. Serakah nomik, kekayaan itu hanya beredar di kalangan elit tertentu saja, berputar di situ-situ saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Sementara ekonomi berkah, kekayaan itu terdistribusi dengan baik, merata kepada khalayak ramai dengan mekanisme zakat dan sedekah. Sudahkah kita lulus ujian Ramadan tahun ini? Jika Ramadan hanya mengubah jadwal makan, tetapi tidak mengubah perilaku korupsi kita, maka kita kehilangan esensi puasa. Sebab bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh teknologi dan modal yang besar secara materi, tetapi bangsa yang besar itu dibangun oleh manusia-manusia yang jujur dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum pembersihan bangsa. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Sebab apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita berbuat adil dan ihsan. Surat An-Nahl ayat 90. Artinya bagaimana? Dengan membersihkan hati dari sifat serakah, menguatkan integritas pribadi, dan menumbuhkan keberanian moral publik. Teman-teman yang dirahmati Allah, di penghujung pembahasan ini saya ingin mengingatkan, apa sih tujuan akhir dari Ramadan kita ini? Ramadan itu ingin melahirkan manusia-manusia yang kaya secukupnya, tetapi kaya dengan nilai dan kepedulian. Mari kita jadikan Ramadan ini menjadi titik balik bagi integritas bangsa Indonesia, agar kita dapat mencapai Indonesia Emas 2045 menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.